Kalau tadi satu lagi apa selain hitam? Abu-abu. Abu-abu. Itu artinya apa kalau abu-abu? Teknologi. Oh, Anda tahu aja ya teknologi. Kalau hitam tadi mungkin Telkom, ya selain tadi agresif, kemudian konsisten, tapi juga ingin menerang apa ya, membangun apa ya connectivity ya, sehingga orang yang tadinya tidak bisa berkomunikasi menjadi berkomunikasi gitu. Mungkin hitam itu atau selain tadi diartikan juga apa tadi Mbak Natia kalau hitam? Berkemauan keras, Pak. Oh, berkemauan keras. Iya. Jadi biasanya orang kalau kulitnya hitam berkemauan keras gitu ya. Bisa jadi ya. What is a color sama juga dengan what is a name ya. Baik, kemudian kita lihat atribut. Jadi apa sih yang sebetulnya melekat pada atribut dari suatu brand gitu ya. Nah, ini contohnya nih atributnya nih. Ini kebetulan minuman keras ya. Nah, ini atributnya. Dan ini menggambarkan apa katakanlah botolnya jauh unik ya ini ya. Kadang-kala saya pernah diberikan minuman ya, botolnya bagus sekali, minuman mineral gitu, air mineral. Harganya bukan main. Sekarang itu harganya, wah ini menarik ya. Strategi. Jadi kalau kita gambarkan ya, jadi ini pasar kita. Nah, salah satu barriers yang kita bisa bangun agar kita tidak terganggu pangsa pasar kita itu adalah dengan meluncurkan brand baru yang disebut sebagai stealth brand gitu ya, stealth brand. Stealth brand ini namanya beda dengan brand yang produk utamanya ya? Ya dong, kan namanya brand harus, maaf Pak, kalau brand itu harus unik loh Pak, nggak boleh ada brand lagi muncul lagi, namanya juga brand. Brand ini akan beda, jadi brand satu beda, tidak sama dengan brand dua. Tapi tujuan daripada brand dua itu adalah mempertahankan supaya brand satu itu makin kuat gitu Pak. Satu. Yang kedua adalah memagari, membangun barriers baru terkait pasar di mana produk yang diwakili oleh brand tadi atau brand yang mewakili produk tadi itu berada gitu. Bisa juga. Wah, itu bukan main ya. Kalau di Indonesia produk apa ya? Misalnya gini, kalau teh kita itu dari produknya mana Pak? Teh kita Pak. Dari sosro juga bukan grupnya? Nggak tahu. Ya, kalau teh kita dari grup mereka, maka teh kita itu digunakan juga untuk melakukan stealth juga gitu. Ya, jadi yang penting bahwa ditimbulkan brand baru tujuannya adalah mempertahankan brand lama. Kedua adalah memagari daripada posisi dari si brand atau produk yang ada di pasar gitu. Kemudian yang selanjutnya namanya fighting brand. Wah, ini fighting brand. Nah, ini kalau ini udah jelas. Jadi dia akan apa? Face to face itu untuk berebut pasar dengan menggunakan brand tertentu. Jadi ini namanya fighting brand. Monggo. Jadi kalau ada satu perusahaan masuk dengan brand yang baru ke pasar, nah ini juga akan menjadi brand yang akan bertempur dengan brand-brand yang lama. Jadi ini fighting brand. Saya mau bertanya, kapan kita harus memunculkan suatu brand yang baru gitu? Padahal kita udah punya brand lama gitu. Apakah itu dianggap sebagai strategi yang bijaksana dalam hal ini?
dengan meluncurkan brand yang baru. Kapan itu dianggap sebagai suatu strategi yang bijaksana gitu? Ya kalau dirasa ada segmen yang tidak bisa kita jangkau dengan brand yang lama. Indikasinya apa Pak? Kira-kira tidak bisa. Bukankah kalau kita makin kuat brandingnya kita bisa masuk atau bisa penetrasi ke segmen lebih jauh Pak? Ya maksudnya kan segmen yang berbeda itu kan mereka butuh message yang berbeda dari brand yang sebelumnya gitu. Oke. Diperlukan penyampaian message yang berbeda dibandingkan brand yang sudah ada. Iya. Indikator atau pemicu lainnya apa kira-kira selain daripada message yang ingin disampaikan? Kalau ini Pak mungkin sudah ada keraguan dari masyarakat untuk membeli brand itu, jadi Untuk ya oke, membeli produk dengan brand itu ya. Iya, terus ya monggo terus. jadi perlu dibuat brand baru supaya ada kepercayaan lagi dari masyarakat gitu Pak. Oke. Iya, iya, iya. Saya mau tanya, itu kan ada kecap bangau ya. Menurut Anda brandnya gimana tuh? Branding kecap bangau. Yang Malika itu ya Pak? Unilever. Malika. Ya, cap bangau ya. Cap bangau. Itu udah lama loh brandnya ya. Dari saya masih kecil. Ya kecap yang enak. Iya, betul Pak. Saya pakai Kecap. itu tuh. Oh, bagus. Karena kalau tukang ketoprak, dia mau harganya murah, nggak pakai kecap itu, Pak. Kecapnya di leher sakit ya. Kecap yang murah itu. Sebotol di zaman itu bisa 4.000 perak. Kalau ini cap bango mahal loh. Iya. Ada lagi sirup, Pak. Bahannya berkualitas kan. Iya. Jadi kenapa bangau itu cukup dengan, menurut Anda, brand untuk kecap tadi sudah cukup efektif nggak Pak? Cap bangau itu? Ya tetap harus diperkuat tadi dengan apa cara-cara misalkan yang lomba masak apa dan sebagainya itu untuk lebih memperkuat tadi. Iya. Jadi memang sepertinya pabrikan dalam hal ini dia konsisten ya dengan brand tadi. Dan saya akui kok cap bangau masih bisa bertahan di pasar Indonesia, betul ya, di pasar Indonesia. Dan posisinya juga cukup unik di Indonesia nih cap bangau. Sedikit tadi itu mengenai branding untuk makanan ya, termasuk makanan ya. Kalau menurut Bapak dan Mbak, branding yang kritikal apa ya? Yang cukup kritikal gitu di pasar. Artinya dia harus selalu melakukan inovasi dan sebagainya. Biar cepat ada. Ya konsistensi message yang disampaikan tadi dengan real produknya itu harus sesuai. Iya. Tapi biasanya kalau dinamika pasar, kemudian juga termasuk pada karakteristik daripada produknya gitu. Biasanya produk-produk makanan Pak atau food itu lebih kritikal dibandingkan produk-produk yang diskrit tapi non makanan gitu. Dan brand itu bisa bertahan lama di produk-produk yang non diskrit. Produk-produk diskrit yang ada di pasar. Jadi bukan produk-produk makanan gitu ya kebanyakan. Jadi bagi saya cap bango saya berikan acungan jempol karena bisa bertahan Pak sampai berpuluh tahun gitu, hebat itu Pak. Saingannya kan ada tuh ya, cap kuda gitu ya, apalagi itu ada lagi tuh